Hello, welcome back to Deck Aircraft Channel. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang wideband sensor ya. Walaupun ini lifetime record ya, nggak ada edit-editan, nggak ada waktu kalau mau ngedit. Pokoknya selama saya free ya langsung record aja deh, biar nggak kelamaan kita berbagi ilmunya. Beberapa waktu lalu sudah saya bahas ya tentang wideband sensor. Nah, mungkin durasi pertama kurang mengena. Kali ini saya akan menambah ya informasi yang akan saya berikan tentang wideband sensor dan AFR meter. Jadi, yang mau mainan ECU, entah itu injeksi atau karbu yang bisa diprogramable, bahkan karburator juga butuh sini. Butuh namanya wideband AFR meter atau lambda meter lah, apapun jenisnya, intinya cuman buat ngukur takaran bahan bakar dan udara. Bisa nggak sih pakai yang bawaan mobil? Bawaan mobil itu sekali lagi itu Nero. Jarang ada mobil yang pakai wideband. Misalnya pakai wideband, dia rank bacanya juga nggak terlalu luas. Nah, buat yang mainan Speeduino, alangkah lebih baiknya punya wideband sensor. Tanpa wideband sensor, sekali lagi sangat-sangat bisa. Banyak user yang beli di tempat kita, mereka nggak punya wideband sensor, ya bisa aja. Mungkin kalau mengadopsi teknologi jadul, kita tuning karburator yang model-model lama ya, nggak kayak yang model baru, kayak yang semi elektrik, kayak elektron atau apa, model jadul. Zaman dulu ya nyeting karbu, bengkel-bengkel nggak ada yang pakai namanya AFR, cuman dikira-kira aja, businya nggak hitam, nggak keluar asap, ya stasionnya langsam, ya udah gas aja. Cuman kalau ada alat yang bisa membuat presisi dan datanya akurat, kenapa nggak dipakai? Mungkin harganya ini bisa dibilang mahal ya. Ini satu box aja bisa 6 jutaan. Belum sensornya ada lifetime-nya. 7 kali tunnel, ya udah harus ganti baru karena faktor lifetime ya. Tapi kalau kalian yang mainan ECU, entah remap atau apa, ini alat ya menghasilkan duit. Ibarat kamu tukang ketik naskah, kalau nggak punya laptop ya nggak bisa ngetik. Sama kalau kalian tukang ECU, tukang remap, tapi nggak punya AFR meter, ya apa kata dunia, hasilnya gimana nanti? Takaran bahan bakarnya kita nggak tahu datanya. Kalau lagi belajar, yang lagi pertama kali pakai Speeduino, tanpa ini saya rasa nggak masalah ya, karena harganya ya agak-agak nggak manusiawi sih kalau buat saya. Walaupun saya jualan Speeduino, kalau suruh beli ini lagi saya agak enggan sih. Penting nggak penting ya nggak penting, cuman lumayan harganya. Oke, di sini kita punya 3 ya. Sementara kita punya 3 untuk menghindari antrian di bengkel ya. Biasanya tuning itu 2 jam lah. Ini Spartan. Ini cuman controller aja untuk baca wideband-nya. Untuk baca wideband sensornya butuh controller. Loh, kenapa? Kan wideband sensor keluarnya 0 sampai 5 volt. Iya, 0,5 itu kan cuma arusnya. Sedangkan mau dimasukin ke tuner studio, dimasukin ke Speeduino, itu ada kalkulasinya. Oh, kalau 14,7 misalnya voltasenya 3, ya 3 dibagi angka sekian persen, baru bisa ketemu AFR-nya, lambdanya berapa, ada hitung-hitungannya. Makanya butuh controller. Controller ini fungsinya cuma ngitung yang masuk itu berapa volt, dibagi rumus, dikali
Ada rumusnya sendiri ya, itu silahkan searching di Google aja, banyak rumusnya. Nah, kalau udah ketemu hasilnya ya di si Speeduino ini baru mau baca. Kalau dikasih jejelin 0 sampai 5 volt ya nggak bakal nunjuk dia. Nah, kemudian ini namanya Spartan ini. Dari kedua ini yang ini saya suka. Harganya murah, reliable, cocok buat Speeduino. Karena otaknya si Speeduino sekali lagi dia tuh cetek, otaknya Speeduino bener-bener cetek. Kalau dikasih ini pusing nanti karena dia red bacanya tuh banyak banget. Digas dikit aja dia datanya wes banyak banget. Kalau ini semut. Jadi semut ketemu semut si otaknya Speeduino itu masuk. Kalau dikasih ini Speeduino-nya nanti jadi malah kita jadi nggak bisa tuning. Bisa sih, cuman terlalu kecepatan kalau buat pemula. Jadi kalau mau yang slow pakai yang kayak gini. Nggak usah khawatir, nggak harus Spartan. Banyak controller yang dijual di aftermarket kayak ini Widband, terus macam-macam lah, searching aja controllernya. Yang basis Arduino ada. Kalau yang build upan ya kayak AM, Innovate, banyak lah. Tergantung budgetnya aja. Kalau ada yang murah dan efisien, kenapa enggak gitu loh. Sekali lagi, ini penting nggak penting tergantung skill kita. Kalau skill kita wis rodok dewa, hidungnya tajam, telinganya tajam, dengerin mesin ngelitik, bisa nyium bahan bakar, knalpotnya hitam putih, businya bersih, ya wis nggak usah pakai ini. Cuman nanti kan waktu akselerasi juga kita nggak bisa tahu, mau kita lagi nyetir masa mau ngintipin spion terus kan nggak mungkin. Nah, ini isinya apa aja sih? Kalau ini ya jelas ya, cuman controller aja. Dia cuman butuh aki 12 volt ground. Terus input masukin ke Speeduino-nya. Sama, fungsinya cuma itu, nggak ada gig-nya ini. Ini langsung starter greng, indikator nyala. Kalau ini butuh pemanasan dulu, dikunci on, di starter ada delay-nya, nggak langsung nunjuk. Terus isinya yang ini kita buka ya. Ini yang pertama sih. Ini sensornya Widband 6 pin ya, Boss 49. Yang ini digital nih, coba saya buka. Yang ini digital kabelnya. Nah, ini digital, enak sih pasang mobil, cuman sayang kalau dipasang di mobil harganya nggak manusiawi. Pakai mobil lifetime-nya kurang. Kalau yang ini analog. Ini analog, ini digital. Sensornya Boss 49. Kabel data, dapatnya sensor ini, terus kabel programmingnya bisa dicolok di komputer ya. Jadi sensornya apapun tidak masalah sih. Yang jelas kalau mau dipakai di Speeduino, sekali lagi cari yang ada analog outnya, cari yang ada analog. Jadi bisa dibaca sama Speeduino. Kalau nggak ada, bisa pakai ECU-nya BRT. BRT itu saya nggak nyebut merek ya, cuman ngasih tahu aja. BRT itu kan ada yang remote-nya harga 2 jutaan. Dia nggak bisa dibaca Speeduino, jadi kalau tuning, lihat laptop, lihat sini. Lihat laptop, lihat sini. Jadi mata kita harus agak-agak liar. Kalau pakai ini sebangsa ini, Spartan, Innovate, AM, tinggal masukin ke Speeduino, udah beres. Di Speeduino-nya, mana ya? Pin 21. Di Speeduino-nya pin 21. Jadi, fungsinya Widband itu untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi takaran bahan bakar dan udara. Mungkin waktu stasioner kan bisa ya, kita cuman pakai indera penciuman kita. Cuman kalau udah jalan akselerasi nggak mungkin lah kita tengok knalpot terus, dan nggak mungkin ya bentar-bentar ngecek busi. Terus gimana sih kalau
mau tuning dan nggak pakai wideband sensor. Oke, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Cuman ini saya akan sedikit membahas widebandnya ya. Tentang Spartan. Kemarin banyak yang nanya nih, Spartan. Mas, Spartannya masih enggak? Masih. Mas, masih enggak? Masih. Giliran udah laku pada nanya lagi, Mas masih? Udah habis. Ya namanya orang ya lagi ngumpulin rezeki biar bisa beli, ternyata ada yang keduluan, ya saya mohon maaf. Insya Allah bulan depan kita masukin lagi deh 14.7 ini. Ini terus terang cocok kalau buat Speeduino. Harganya murah, masuk kantong, wis gas pokoknya. Kalau pakai AM Innovate, ya ora masalah kalau duitnya ada. Karena harganya ya 5 jutaan, 6 juta. Ini pun saya pakai ini ya agak-agak maneman sih. Karena di bengkel orangnya banyak, ya lendeleh ya asal tenggeletek. Sini ya agak meringis sih. Cuman kita belinya ini yang analog. Kenapa ada analog? Guys, pakai yang ada aja lah. Saya kalau beli mungkin ya yang mau beli wideband sensor nggak usah bingung harus yang merek ini merek itu, cari aja fiturnya. Oh itu apa rusak? Nggak mungkin ya, namanya orang jualan itu ya. Nggak ada orang jualan niatnya jelek. Kalau ada orang jualan niatnya jelek ya itu ya urusannya mereka. Tapi namanya orang jualan itu mesti kan barang yang bisa dipakai. Masa ada orang jualan nggak bisa dipakai? Jadi nggak usah khawatir, searching aja di mana, di Google, di eBay, di AliExpress, di mana aja. Selama itu wideband bisa ngeluarin analog ya beli aja. Kalau ada harganya 200.000, 500 udah bagus ya kasih tahu saya, nanti saya beli juga. Karena kembarannya ini Tiny Wideband itu harganya dari sana itu sekitar berapa ya, 500, nyampe Indonesia pajak cukai 1 juta, tapi kan belum konektornya nggak ada. Kalau ini Spartan udah ada, enak. Pokoknya cari yang efisien deh. Kalau pakai BRT harga 2 juta yo bisa yo pakai BRT aja. BRT kan 2 juta udah dapat remote, dapat sensornya sama controllernya. Kalau mau naikkan dikit ya pakai Araser juga bisa. Duh, nanti hasilnya beda, sama lah. Tergantung kita mau taruhnya di mana, mau di ekor. Mungkin di ekor, kalau ditaruh di ekor mungkin kalau di gignya nunjuknya 12,7 misalnya ya. Berarti di mesin sekitar 12,5an lah, 2,5,24. Karena kan panjang knalpot kepotong filter katalis, jadinya kan hilang kadarnya. Jadi pinter-pinter kita aja. Ini wideband itu sekali lagi harganya mahal, jadi kalau yang mau beli ya hati-hatilah. Karena ini itu cuma dipakai untuk berapa kali tuning ya wis ra kanggone, wis ra akurat. Jadi untuk masalah wideband itu sebenarnya penting nggak penting ya penting. Cuman kalau nggak punya ya nggak usah tuku. Kalau mau diada-adain ya nggak usah lah. Mending kalau cuman gini ya, saran saya kalau cuman untuk individual dan misalnya mobilnya rusak diganti Speeduino, nggak usah beli, dikira-kira aja. Selama itu dirasain enak ya wes itu aja. Kecuali budgetnya lebih, terus sukanya ngutak-ngatik, nyari performa, ya tuku gitu loh. Awal-awal saya dulu mainan Speeduino nggak pakai, cuman kemarin makin kesini makin kesana kesini ya agak ribet juga, kelamaan tuningnya. Harusnya sejam 2 jam kelar, kalau nggak pakai ini terus terang bisa seharian, 2 hari, seminggu. Jadi apa lagi tentang widebandnya? Saya cuma mau ngasih tahu kalau di wideband ini tuh sangat dibutuhkan kalau mau mainan Speeduino. Kalau nggak pakai ya nggak usah. Karena saya banyak kenalan teman-teman remap ya, remapper ecu mobil standar. Itu banyak nggak punya widebandnya. Yo nggak tahu mereka alasannya kenapa nggak pakai wideband, ya males masangnya atau apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas yo hampir 70% yang remapan itu jarang pakai AFR. Mereka cuman mainin naikin VE table, entah
bensin ditambah dikurangin, businnya dinaikin tanpa ndelok bensinnya itu wis pas apa urung. Makanya ada yang pernah kejadian remapnya nggak pas, nggak enak, habis remap kok nggak enak atau apa. Jadi kuncinya